Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sipa dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Kita akan bahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu berada pada bab 3. Yang pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oke anak-anak, selanjutnya kita bahas nama-nama kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar-gambar kitab-kitab Allah dalam tayangan berikut. Apa yang bisa kalian amati? Yang pertama, terdapat kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab suci Taurat. Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan yaitu bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk Bani Israel atau umat Yahudi, yaitu di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis menggunakan bahasa Kipti. Baik anak-anak, selanjutnya yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil. Pengertian kitab Injil adalah kitab yang berisi firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus, putra dari Maryam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran sendiri ditulis menggunakan bahasa Arab. Baik, selanjutnya kita bahas hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setiap yang beriman kepada kitabnya tentu akan mendapatkan pahala. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membuktikan keimanannya tersebut dengan amal soleh, sehingga ia akan mendapatkan banyak kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu adalah hikmah jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan dapat diterima
oleh anak-anak sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.